model prediksi yang saya bangun merupakan model yang berdasarkan pada hasil penelitian dari studi kohor faktor risiko PTM Bogor, yang mana merupakan satu-satunya studi kohor prospektif yang dilakukan selama 10 tahun. Model prediksi sebenarnya ada dua kebutuhan atau tujuan, bisa untuk pencegahan atau pengendalian. Faktor risiko penyakit tidak menular khususnya stroke itu merupakan faktor risiko bersama. Artinya bersama berarti ada interaksi antar tiga faktor tersebut. Yang telah saya sebutkan bahwa BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, selamat datang di BRIN Talk Show. Bersama saya Kang Ucan. Ikan patin mencari makan. Berenang-renang di pagi hari. Olahraga rutin jangan lupakan, agar stroke tak menghampiri. Kali ini kita akan berbincang dengan pakar epidemiologi penyakit tidak menular, khususnya stroke. Kawan BRIN, permasalahan penyakit tidak menular, khususnya stroke, tidak dapat diatasi hanya dengan fokus pada satu aspek faktor risiko. Diperlukan pendekatan multifaktor yang terintegrasi dan komprehensif. Salah satunya adalah melalui pendekatan biopsikososial yang terbukti mampu menurunkan insiden stroke secara signifikan di berbagai negara. Untuk menjawab urgensi tersebut, BRIN TV menghadirkan talk show dengan tema Menangani Tantangan Penyakit Tidak Menular di Indonesia. Untuk itu telah hadir di samping saya, Profesor Woro Riyadina. Selamat datang, Prof. terima kasih Bang Ucan. Selamat pagi, apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bang Ucan? Alhamdulillah, Prof. Selamat datang ya sekali lagi di BRIN TV, Prof. Kawan BRIN, Profesor Dr. Anda Woro Riyadina, MKes, seorang profesor riset BRIN bidang epidemiologi dan biostatistik dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Organisasi Riset Kesehatan, yang baru saja dikukuhkan. Ya, melalui orasi ilmiahnya, Profesor Woro memperkenalkan sebuah terobosan penting, model prediksi dengan pendekatan biopsikososial dalam menurunkan risiko stroke di Indonesia. Benar ya, Prof? Betul. Stroke masih menjadi penyebab utama kematian dan disabilitas di Indonesia. Menurut sumber WHO dan Kemenkes, kematian kedua di dunia dan tertinggi di Indonesia. Mengapa angka stroke ini belum turun signifikan? Meski banyak upaya sudah dilakukan. Silakan Prof, responnya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita ketahui bersama bahwa masalah stroke merupakan masalah yang memprihatinkan ya di negara kita. Karena seperti Kang Ucan sebutkan, menjadi penyebab kematian tertinggi. Dan itu masih bertahan sampai saat ini. Nah, kenapa kok belum turun-turun? Yang mana bahwa kita ketahui faktor risiko stroke itu multifaktor. Atau biasa kita sebut sebagai faktor risiko bersama. Jadi ada faktor biologis, psikologis, dan sosial. Nah, selama ini yang menjadi tantangan dan kekurangannya bahwa kita masih fokus pada masalah biologis. Jadi belum mempertimbangkan masalah psikologis dan sosial. Sehingga terobosan menggunakan pendekatan biopsikososial menjadi salah satu solusi yang diharapkan bisa menurunkan angka stroke di kemudian hari. Baik, Prof. Dalam orasi Anda, Prof, Ya. memperkenalkan model prediksi biopsikososial. Apa keunikan model ini dibanding yang sudah ada dan bagaimana inovasi ini sejalan dengan semangat Harteknas 2025? Ya, baik, terima kasih. Jadi model prediksi yang saya bangun merupakan model yang berdasarkan pada hasil penelitian dari studi kohor faktor risiko PTM Bogor, yang mana merupakan satu-satunya studi kohor prospektif yang dilakukan selama 10 tahun. Yang mana hasil prediksi tadi sudah melalui tahapan telaah dari model tahun demi tahun selama 10 tahun. Sehingga di situ telah membuktikan faktor risiko yang konsisten dan bertahan masuk dalam model adalah hipertensi dan stres. Itulah yang membedakan, karena untuk model yang sebelumnya hanya berdasarkan pada studi yang parsial. Jadi beberapa bagian dan studi yang hanya menetapkan dalam satu waktu tertentu. Kalau ini melalui
perjalanan yang cukup panjang untuk menyusun tersebut. Selain itu, model ini juga melibatkan faktor risiko yang mudah diukur, sehingga masyarakat nanti diharapkan akan mudah menggunakannya dan di mana mempunyai tingkat akurasi yang tinggi sekitar hampir 90%. Itu mungkin yang keunikan dari model ini. Baik, Prof. Tadi Prof menyebut faktor biologis, psikologis, dan sosial. Betul. Sangat berperan ya. Bisakah dijelaskan bagaimana ketiga faktor ini saling mempengaruhi risiko stroke? Berdasarkan tadi ya di awal bahwa faktor risiko penyakit tidak menular khususnya stroke itu merupakan faktor risiko bersama. Artinya bersama berarti ada interaksi antar tiga faktor tersebut. Yang telah saya sebutkan bahwa khususnya faktor psikologis dan sosial itu belum terlalu dipertimbangkan selama ini. Nah, pencanangan atau model yang saya bangun di sini adalah melibatkan ketiga faktor tadi menjadi satu kesatuan. Jadi artinya faktor dari diri manusianya sendiri itu faktor biologis, kemudian faktor psikologis bagaimana kesehatan mentalnya, kemudian faktor sosial. Nah, sosial itu lebih pada faktor eksternal, bisa faktor lingkungan atau faktor keluarga dan akses ke pelayanan kesehatan. Itu yang sebenarnya harus integrated ke semua faktor sehingga harapannya itu bisa berjalan baik dan terpadu sehingga dapat menurunkan tadi risiko stroke ke depannya. Baik, Prof. Program pencegahan stroke Kemenkes belum sepenuhnya diterapkan pendekatan biopsikososial. Lalu apa tantangan utama mengintegrasikan faktor psikologis dan sosial dalam program kesehatan yang ada, Prof? Ya, baik. Jadi benar bahwa Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah memulai gitu ya. Artinya sudah memulai melakukan pendekatan tapi lebih ke komunitas. Jadi belum secara lengkap faktor biopsikososial, biologis, psikologis dan sosial. Khususnya faktor psikologis itu faktor ada faktor risiko stres, kemudian faktor sosial tadi ya, faktor terkait dengan kondisi eksternal. Nah, untuk tantangan faktor stres itu belum masuk dalam indikator kesehatan yang diukur oleh Kemenkes. Sedangkan faktor sosial, dukungan keluarga dan dukungan masyarakat sekitar serta akses layanan juga belum terintegrasi dengan data, khususnya data di Kemenkes, yaitu data secara individual yang dikumpulkan dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Harapannya itu menjadi satu kesatuan data sehingga nanti kita bisa melakukan pencegahan secara terpadu dan komprehensif. Baik, Prof. Studi kohort di Bogor menunjukkan intervensi faktor risiko seperti hipertensi dan stres bisa mencegah stroke hingga 77%. Prof. Bagaimana data ini memperkuat argumen Prof sendiri tentang pentingnya pendekatan biopsikososial? Silakan, Prof. Ya, baik. Jadi seperti Kang Ujang sebutkan tadi ada angka 77% ya untuk bisa cegah. Jadi angka 77% adalah merupakan hasil perhitungan yang kita sebut sebagai angka dampak dari penyakit, yang mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah population attributable fraction. Yang itu artinya bahwa apabila kita melakukan pencegahan dari berbagai faktor, yang mana di situ sudah jelas ada faktor hipertensi dan stres secara bersamaan dengan mengendalikan faktor lain bisa mencegah sebesar 77%. Seperti itu. Nah, kenapa itu menjadi saya yakin bahwa itu bisa diterapkan karena merupakan hasil telaah dari model selama 10 tahun. Sekaligus juga studi kohort faktor risiko itu adalah studi kohort populasi base dari masyarakat Indonesia. Jadi artinya model yang saya bangun berarti artinya akan cocok dengan kondisi dari masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang meyakinkan saya untuk istilahnya mengusulkan model prediksi biopsikososial berdasarkan hasil penelitian di negara kita sendiri. Bagaimana dengan inovasi Anda sendiri, Prof? Dengan konteks tadi, Prof? Jadi inovasi yang saya coba tawarkan. Jadi berdasarkan tadi konsep, jadi biopsikososial adalah pendekatan sebenarnya. Yang tadinya hanya pendekatan tradisional biologis, saya kembangkan menjadi pendekatan yang lebih kompleks, berbasis masyarakat, yaitu pendekatan biopsikososial. Nah, implementasi dari model prediksi itu akan dibentuk suatu produk
yaitu kartu risiko stroke itu secara manual. Artinya dalam bentuk kartu yang mana cocok untuk daerah-daerah yang kemungkinan ada keterbatasan untuk akses internet. Tapi untuk yang tidak bermasalah dengan akses internet, kita kembangkan namanya skor risiko stroke yang akan berbasis pada teknologi AI yang saat ini mungkin sudah booming ya. Nah, artinya itu sehingga nanti harapannya prinsipnya adalah memudahkan masyarakat untuk menggunakan sehingga masyarakat mampu melakukan mandiri. Jadi penilaian risiko mandiri sehingga dia akan merubah perilakunya akan menjadi lebih sehat. Itu harapan saya. Prof, tadi saya dengar Prof menggunakan AI dalam risetnya ya. Iya, betul. Sejauh mana teknologi AI ini bisa membuat model Prof lebih efektif dan akurat ke depannya? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya pengembangan AI itu masih berproses ya. Jadi belum sampai ke final, istilahnya kita baru memulai karena untuk menghasilkan model prediksi berdasarkan AI tadi itu membutuhkan data yang besar sehingga model itu sebenarnya kalau memanfaatkan teknologi AI itu akan belajar sendiri dengan data yang ada. Selanjutnya mereka teknologi akan menganalisis kemudian menginterpretasikan hasilnya. Nah, dengan ketersediaan data yang besar itu model akan semakin efektif dan semakin tingkat presisi atau akurasinya lebih tinggi. Nah, permasalahan di negara kita untuk data besar khususnya untuk data aplikasi Sehat Indonesiaku di Kemenkes yang sebenarnya tujuannya untuk One Health ya. Jadi data akan terintegrasi dalam satu pintu itu masih juga dikembangkan. Jadi belum maksimal mendapatkan yang sesuai harapan gitu. Jadi sedang berproses juga. Jadi sebenarnya saya sebagai periset juga akhirnya memanfaatkan dulu data yang ada, di antara lain yaitu tadi data yang dari Bogor yang bisa kita pakai karena merupakan sampel dari masyarakat Indonesia bisa dikatakan karena karakteristik masyarakat Bogor itu mirip dengan karakteristik data nasional. Sehingga harapannya pemanfaatan AI itu tetap bisa jalan sehingga nanti model yang kita harapkan berbasis digital tadi bisa cepat dihasilkan kemudian dapat digunakan oleh masyarakat dengan mudah karena dengan teknologi terkini. Baik, semoga Prof ya. Baik, jika model berbasis aplikasi mobile ini jadi, Prof ya, bagaimana masyarakat awam bisa menggunakannya untuk hitung risiko stroke dan apa yang harus mereka lakukan setelah tahu hasilnya, Prof? Ya, baik. Jadi dengan pemanfaatan teknologi memang kita berharap positif dan akan menghasilkan hasil yang baik dan memudahkan. Jadi intinya teknologi adalah kita supaya masyarakat mudah. Seperti itu. Jadi konsep rancangan metode prediksi stroke dengan teknologi AI yang nanti kita sebut sebagai skor risiko stroke itu merupakan satu aplikasi yang mandiri bisa diisi oleh masyarakat awam. Jadi intinya masyarakat bisa mengisi data diri ya, kesehatan, karakteristik maupun perilaku yang dia lakukan, kemudian dengan cepatnya nanti aplikasi itu melakukan analisis dengan AI-nya, kemudian dia akan berbalik untuk melakukan atau menjawab kondisi seperti apa, dan kalau di situ ada notifikasi dia sakit stroke atau tidak atau punya resiko, nah nanti secara otomatis juga akan di-linkkan ke ahlinya. Sehingga di situ masyarakat akan tahu apa yang mesti dilakukan. Dan juga bisa juga di-linkkan ke nanti fasilitas kesehatan mana yang sebaiknya akan dituju seperti itu. Nah, itu artinya masyarakat sudah otomatis tinggal mengikuti alur dari di digital di aplikasi sehingga masyarakat tidak perlu mencari-cari yang lain dan bisa langsung menggunakannya. Disabilitas akibat stroke juga membawa beban berat bagi individu dan keluarga, Prof. Ya. Bagaimana model prediksi ini bisa membantu mengurangi beban tersebut, Prof? Ya, baik. Jadi sebenarnya disabilitas itu muncul kan sebenarnya dampak dari orang yang sudah stroke ya. Jadi kalau sudah stroke kemudian mengalami kecacatan atau apapun yang akhirnya tidak bisa kembali normal sehingga dia disabilitas, ada kekurangan baik secara fisik atau mungkin mental. Nah,
Model prediksi sebenarnya ada dua kebutuhan atau tujuan. Bisa untuk pencegahan atau pengendalian. Kalau untuk pencegahan itu lebih kepada orang yang belum sakit, sehingga mencegah supaya tidak stroke gitu ya. Nah, yang kedua adalah model untuk pasien stroke, supaya tidak menjadi stroke berulang atau relapse, atau kemudian kualitas hidupnya supaya tidak semakin turun, dan kemudian supaya lebih mandiri. Nah, seperti itu. Jadi nanti masyarakat harapannya ya bisa menggunakan secara mudah lah dengan teknologi itu. Ini Prof ya, stroke juga bisa kambuh ya Prof ya. Ya. Bagaimana model prediksi ini dapat membantu mencegah stroke berulang pada pasien yang sudah pernah mengalaminya? Nah, tepatnya mungkin bukan kambuh ya, tapi tadi serangan berulang atau relapse. Ya, nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa model ini bisa diterapkan pada pasien stroke. Jadi artinya sebenarnya tepatnya lebih kepada model prognosis. Jadi untuk mencegah keparahan, kemudian mencegah tadi kualitas hidupnya supaya tidak turun, jadi supaya lebih baik, dan supaya kemandirian meningkat seperti itu. Jadi sebenarnya tidak bermasalah model itu diterapkan, cuma nanti siapa yang akan memakai, saya sehatkah yang pakai atau saya sudah stroke. Nah, itu cuma beda, mungkin untuk yang sudah stroke ada faktor obat di situ. Karena ada beberapa yang memang harus diberikan obat untuk pengendaliannya. Tapi pada prinsipnya untuk pencegahan stroke itu faktor risiko tadi yang harus dikendalikan. Itu kata kuncinya. Ya. Baik, sebagai Profesor Riset BRIN, apa langkah konkret selanjutnya agar model prediksi biopsikososial ini benar-benar bisa menurunkan angka stroke di Indonesia, terutama dalam momentum peringatan Hakteknas 2025. Ya, jadi masalah stroke ini sebenarnya kan masalah atau PR ya, pekerjaan rumah untuk kita semua. Jadi tidak bisa hanya BRIN saja, khususnya saya sebagai riset untuk bisa menuntaskan permasalahan ini. Jadi harus ada kolaborasi lintas, mungkin lintas instansi atau eksternal dan lain-lain. Nah, tapi dalam hal ini saya sebagai periset akan tetap konsisten untuk melakukan terobosan-terobosan ataupun inovasi yang nanti ke arah tadi bagaimana melakukan pencegahan stroke maupun melakukan pengendalian. Jadi yang sudah sakit itu kita kendalikan, terutama faktor risikonya. Nah, memang tantangan yang besar di sini adalah untuk model yang sudah kita bangun. Kemarin sudah kita rekomendasikan ke Kemenkes, cuma memang butuh dorongan lagi bahwa model ini agar bisa diterapkan atau dipakai, karena selama ini masih menggunakan model yang dari WHO, padahal WHO itu karakteristiknya berbeda masyarakat, sedangkan model kita adalah dibangun dari karakteristik masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu makanya kita mendorong untuk segera bisa di launching seperti itu dan dipakai. Kemudian masalah berikutnya adalah artinya juga mendorong Kemenkes tadi bahwa permasalahan One Health atau data sehat aplikasi Indonesiaku itu supaya cepat direalisasikan sehingga data terintegrasi dalam satu kesatuan, sehingga itu akan menjadi modal yang cukup baik untuk mengembangkan model prediksi yang mungkin level untuk nasional, jadi dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Selanjutnya mungkin sebagai pribadi saya sebagai masyarakat, saya juga berusaha untuk karena ada faktor sosial tadi, jadi saya akan mencoba mendorong juga untuk masyarakat membuat suatu kelompok masyarakat peduli stroke, karena di situ misalkan melalui dengan kelompok-kelompok senam, kebetulan saya suka olahraga, gitu. Kelompok senam, kelompok ibu-ibu arisan atau apa. Nah, di situ kita bisa menerapkan, kita bisalah memberikan edukasi mandiri bahwa untuk menerapkan perilaku yang sehat itu seharusnya dimulai dari diri sendiri. Makanya konsep pengembangan prediksi ini sebenarnya adalah edukasi mandiri. Jadi diharapkan masyarakat bisa mengukur potensi stroke sendiri sehingga nanti bisa melakukan pencegahan melalui perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat gitu mungkin. Terima kasih. Ya. Menarik sekali ya kawan BRIN. Terima kasih Prof. Woro atas waktu dan ilmunya yang dibagikan untuk kita. Sama-sama Kang Ucan.
Semoga diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan manfaat untuk sesama. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Kang Ucan undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Pergi ke Bekasi tidaklah letih. Naiknya kereta api lewati danau. Sinergi riset dan inovasi untuk Merah Putih. BRIN TV, TV riset zaman now. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-30. Bangkitkan riset dan inovasi untuk Merah Putih. BRIN TV, TV riset zaman now.